kalau Anda berlaku tawadu kepada gurunya, maka Allah Subhanahu wa taala akan meninggikan kita. Ya. Makanya silahkan ya, kalau di hadapan guru kita harus berlaku tawadu ya. Titik. Ini adab yang ketiga kalau kita bersama guru. Kemudian selanjutnya warabi'u an yanzura ilaihi bi'aini jalalihi wat ta'zimi, supaya seorang murid itu memandang dengan mata hatinya dan mata batinnya, zahir dan batinnya, dengan pandangan takzim kepada gurunya. Jangan pernah memandang gurunya dengan pandangan yang rendah, bahaya ya. Jadi memandang guru itu harus dengan pandangan yang takzim, muliakan guru kita. Apa nih dia? Iya itu. Ini bagus sekali kitab ini, tapi telang, lapu telang. Hah? Ya. Ya taqidu begitu. Ya. Ya. Kemudian ya taqidu fihi darajatul kamal. Kemudian ya ayat taqida fihi. Kemudian kita sebagai seorang murid itu harus meyakinkan fihi, di dalam guru kita itu dia memiliki derajat yang sempurna. Dia memiliki kemuliaan yang sempurna. Itu harus kita yakini di dalam guru kita. Ya, jangan pernah memandang guru kita di dalam guru kita itu tidak mulia. Dia itu ada kemuliaan yang ada di dalamnya. Dan itu harus ada ya dalam jiwa bagi seorang santri yang Halo, Assalamualaikum. Salam, ya. Apa nih baruno? Remo. Apa? Ya, jadi harus kita meyakini di dalam hati guru kita, di dalam hati. Harus kita meyakini di dalam guru kita dia memiliki derajat yang ya sempurna. Fa inna dzalika aqrabu ila naf'ihi bihi. Karena sesungguhnya yang demikian itu kita ada keyakinan kepada guru kita tentang dia memiliki kemuliaan. Nah, itu dapat aqrabu ila naf'ihi, dapat mendekatkan kepada manfaat ilmu kita. Efeknya ke kita, adik-adik, bukan efeknya ke guru. Ya, Anda yakin kepada gurunya, efeknya kepada kita. Ya, karena apa? Karena kefokusan kita itu lebih fokus lagi kalau kita sudah meyakini kepada guru kita, karena kita tadi sudah memilihnya. Kan bab sebelumnya ya, pertama itu harus memilih guru. Setelah Anda pilih harus punya keyakinan, jangan ada keraguan. Karena kalau ada keraguan di dalamnya, maka kefokusan kita akan menjadi buyar. Ya, ketika belajar Anda tidak yakin kepada gurunya, udah ya, maka nanti kita dalam belajar itu tidak fokus, macam lain otak terusan. Ya, agak susah untuk tempa kembali kalau ada orang yang tidak yakin kepada gurunya. Ya, makanya harus ada keyakinan, apapun kata guru kita, iyakan saja. Itu adab kita sebagai seorang murid. Faqala al-imamu Abu Yusufa. Kemudian al-imamu Abu Yusuf ini murid daripada al-imamu Abu Hanifah. Apa kata beliau? Sami'tu as-salafa yaquluna. Aku pernah mendengarkan orang-orang salaf mengatakan, man la ya'taqidu jalalata ustadhihi la yuflihu. Barang siapa yang tidak meyakini atas kemuliaan ketinggian gurunya, la yuflih, maka dia tidak akan pernah berhasil. Itu kata beliau. Jadi keyakinan itu penting. Ya. Jadi kalau mau sukses, mau berhasil, ya silahkan yakin kepada gurunya. Titik. Fala yukhatibu syaikhahu bita'il khitabi wa kafihi. Ini adab kita sebagai seorang murid. Tidak boleh ketika kita berbicara kepada guru kita itu
dengan menggunakan tak khitab, min aina anta, tidak boleh itu, ya. Atau kap masmuka, tidak boleh. Kalau berbicara dengan guru itu kamu itu tidak boleh. Kamu guru mangan, Allah karim, tidak boleh, ya. Anta atau pakai kap itu tidak boleh. Terus gimana caranya kalau pakai bahasa Arab? Harus dengan ta'zim, menggunakan tum. Boleh itu sebagai ta'ziman li syaikhihi itu. Ya. Misalnya min aina antum ya. Ada apa itu. Dan seterusnya. Paham toh? Wala yunadihi bismihi. Kemudian jangan memanggil dengan namanya. Ya, ini gurunya dipanggil dengan namanya. Ya, tidak boleh. Ya, misalnya siapa? Pajar. Pajar. Diajarkan kelas materi oleh Ustadz Pajar. Dipanggil gurunya, jar nih, ajar dulu ini jar. Innalillah. Enggak apa-apa sih. Ya, kalau saya enggak apa-apa, ya. Kalau saya enggak apa-apa. Biasa kalau saya dipanggil dengan nama sendiri. Lutfi, ajar dulu mah. Enggak apa-apa itu. Ya, ini tutor-tutor yang muda-muda. Ini yang harus ini. Ya. Ustaz Fajar. Ya. Nah, enggak apa-apa itu. Nah, bela ini nih. Illa masalah lain. Bal akan tetapi Anda harus memanggil gurunya, mengatakan ya sayyidi, ya sidi. Ya sidi Fajar. Enggak apa-apa itu. Ya sayyidi Fajar. Enggak apa-apa. Ya. Ini versi, ya, ini adab kita sebagai seorang murid kepada guru kita, ya. Jadi harus memanggil dengan ta'ziman li syaikhihi, ya, dengan kata-kata ya sayyidi misalnya, atau ya ustazi, wahai ustazi. Ya, artinya sama guru. Kalau pakai versi bahasa Indonesia atau Sasak, ya guruku. Ya, Pak Gurung kan nih. Nah, wala yazkurhu aidan fi ghibatihi. Kemudian Anda tidak boleh memanggil namanya juga ketika dia tidak ada di hadapan kita, bismihi, dengan namanya. Bukan hanya ketika di hadapannya, tapi ketika adik-adik misalnya menceritakan gurunya, tidak boleh memanggil dengan namanya juga. Wah, dengah lek Pajar. Ya, padahal gurunya. Nah, ini wah dengah lek Pajar. Ya, harus mengatakan dulu saya pernah mendengar di guru saya Al-Ustaz Fadilatul Syekh Pajar Ahmad. Ya, Pajar Ahmad Sedboy. Paham toh? Illa, kecuali kalau misalnya adik-adik, tapi ini saya ingin untuk memanggil nama guru saya ingin menyebut nama guru saya, boleh enggak? Boleh, tapi dengan catatan harus makrunan bima yas'uru bi ta'zimih. Kita harus, ya, barengi nama itu dengan pemanggilan yang mulia. Seperti apa? Qala asy-syaikhul ustaz Fajar. Ya, kalau di sini mengatakan qala asy-syaikhul ustaz kada wa kada, itu maksudnya adalah namanya. Jadi kalau manggil gurunya itu harus ada qala asy-syaikh al-ustaz. Nah, ya. Nah, tapi ada yang protes itu tidak boleh dipanggil syekh. Ya. Padahal kalau udah diajarkan boleh enggak? Boleh. Nah, ini versi ada, ya. Versi ada. Ya, tapi berat. Justru yang paling berat itu adik-adik dipanggil ustaz. Berat itu. Lebih berat dipanggil ustaz. Karena ustaz itu selepel dengan profesor. Itu orang-orang yang memiliki kejeniusan dalam ilmu agama yang tinggi. Ya, kalau kita nanti doang tamu langsung menjadi ustaz. Allah kayak ya. Atau hebatnya kita itu adik-adik, apalagi di ma'had kan, yang penting pakai topi putih atau masuk gerbang udah dipanggil ustaz. Atau Anda hanya daftar namanya,
ustaz. Masya Allah, luar biasa. Tapi alhamdulillah, dengan sebab itu kita menjadi berubah dengan dipanggil ustazah, ya, ustazah, ustaz, dan seterusnya. Jangan panggil ustaz, bimlek ustaz. Nah, ustaz itu artinya pantat, bimlek pantat, Allah karim. Ya. Nah, ibu melamupuh ya, mau kemana ustaz? Bum tempuk si ustaz. Berarti itu Anda salah cara memanggil ustaznya. Ya, ini tiba-tiba gurunya masuk, tapi tadi Anda sudah bilang ustaz, tiba-tiba gurunya marah. Oh, berarti mungkin kita pernah ya memanggil namanya dengan cara yang salah, pakai za, ya, ustaz. Beda lagi ustaz. Ustaz, la ilaha illallah. Nah, beda ini. Aw qala syekhuna, atau memanggil guru kita ya dengan ungkapan syekhuna. Tapi kalau kita di Nahdlatul Wathon, satu syekhuna kita. Ya, syekhuna. Ya, kalau sekarang sudah Maulana Syekh, ya, tetap tapi syekhuna. Ya. Kayak Al-Maghfurlah Maulana Syekh, ya. Beliau ya di umur waktunya 40 ke atas, ya, itu syekh. Karena syekh itu adik-adik, ada beberapa model baru dikatakan syekh. Ada menjadi syekh gara-gara umurnya. Ya, kalau umurnya lebih dari 40, syekh namanya. Enggak papu-papu, atau anu syekharan. Enggak apa-apa, adik-adik bilang, ya Masya Allah syekh. Ya papu. Minta doa syekh. Enggak apa-apa. Itu syekh dari segi umur. Ada orang yang belum umurnya 40, tapi sudah dipanggil syekh. Itu syekh gara-gara ilmunya. Ya, enggak apa-apa itu. Ya. Dipanggil syekh, berarti itu syekh gara-gara ilmu. Nah, adik-adik masuk di mana ini? Umur atau gara-gara ilmunya? Kita belum masuk adik-adik. Ya, kita ini belum masuk. Makanya tiang doang, ya, malu dipanggil ustaz. Ya. Paling tidak mau saya dipanggil ustaz. Ya. Kan jangan panggil ustaz. Kalau ada saya temukan panggil saya dengan nama ustaz, plecon kayak bebe. Ya. Ustaz boleh? Enggak boleh juga. Panggil dengan nama sendiri. Ya. Kalau bisa bro kan? Enggak apa-apa. Ya. Nah, ini tutor-tutor yang lain atau guru-guru kita yang lain. Kalau saya, bro, mau kemana bro? Nah, saya akan jawab, naik lagi, bro. Ya, pulang ang sekecot. Naik lagi sekecot. Ya, paham tuh? Bela ini. Wa nahwi dzalika, atau yang lain-lain itu, ya. Nah, paham tuh adik-adik? Mana contohnya yang lain-lain? Nah, wa ayyadu lahu muddata hayatihi, dan supaya sebagai seorang murid itu harus selalu mendoakan gurunya, ya, muddata hayatihi, selama dia masih hidup, ya, wa ba'da mamatihi, dan setelah guru kita meninggal dunia. Ya. Jadi bukan hanya pas masih hidup saja kita doakan, tapi ketika dia sudah meninggal dunia kita harus mendoakannya. Ayo kita bacakan Fatihah untuk guru-guru kita semua yang masih hidup. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kesehatan kepada beliau-beliau semua, supaya dapat membimbing kita, dimurahkan rezekinya, rezeki yang halal, rezeki yang barakah. Dan untuk guru-guru kita yang sudah meninggal dunia, semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni segala dosa-dosanya, ditempatkan di tempat yang indah, yakni Raudatum min Riyadil Jannah, liniyatin salihah. Al-Fatihah. Nah, kemudian selanjutnya wa yura'iya dzurriyyatahu. Kemudian adab kita sebagai seorang murid kepada guru kita harus memperhatikan zuriyahnya, keturunan-keturunannya. Makanya enak jadi seorang guru, tapi kalau memiliki murid yang beradab. Tapi kalau anda punya murid yang punya adab, si dede anak teh.
lae unin murid sawan taja si guru gerak tempuk si amam nanik balas dendam ya teh andinara salaan kayanak ya tiba-tiba karena sudah diajarkan dulu oleh bapaknya maka langsung dipanggil kemudian membalasnya ya berdiri di pojok itu ya angkat tangan dicambuk 100 kali ya iya wah tak tegawi si amam lain nah ini toke balas dendam hele nah ya jadi bahaya kalau seperti itu. Nah jadi harus punya adab kepada zuriyahnya, keturunan-keturunannya. Nah ya makanya kalau itu yang misalnya dilakukan oleh seorang murid kepada gurunya, maka aman sejahtera keturunan-keturunan kita ke bawah adik-adik kalau memiliki murid yang punya adab. Kalau pemerintah saja memperhatikan setelah misalnya ada seorang guru ya meninggal dunia dengan ada gaji pensiunnya, maka anaknya juga nanti dapat kan, orang yang dapat PNS dan seterusnya ya, istrinya dapat 1,5 juta ya, itu per bulan. Kalau dia punya anak 5 itu dapat juga semuanya, kecuali kalau dia sudah nikah anaknya baru tidak dapat lagi. Itu diperhatikan oleh pemerintah luar biasa. Mungkin pernah baca kitab Adabul Alim wal Muta'allim. Iya. Andaikan semua murid seperti itu kan enak. Iya. Nah, belanya nih. Wa dzurriyyatahu. Ya, tapi ingat juga nanti kalau adik-adik ya ada anak guru kita juga misalnya ada seorang guru ya yang kedatangan murid. Kemudian setelah itu di antara murid-murid yang itu ya kebetulan ini anak adalah anak yang menjadi pejabat juga. Kemudian pernah diajarkan lah begitu. Ya, ketika dia datang tapi sebelumnya masih ada jiwa yang lain di dalam hatinya. Maka gurunya ketika itu langsung melihat kepada murid itu, tidak hanya sendirian dia tidak belajar. Kerjaannya hanya satu. Apa kerjaannya? Pungut sampah. Itu dilakukan dalam jangka waktu 6 bulan, 1 semester. Dia tidak belajar, kerjaannya hanya pungut sampah. Dan kata gurunya, engkau tidak boleh memungut, engkau tidak boleh ya membersihkan halaman ini dengan sapu, harus dengan tangannya. Pungut sampah tidak boleh dengan sapu, harus dengan tangan langsung. Ya, nah, kalau itu yang kita lakukan di sini mungkin kabur mah terusan. Ya, 4 jelun doang dek tamu guru mah lenangan mah terusan. Din cari tamu guru nih, ya pindah kelas teh, misalnya Allah karim. Ya. Nah setelah itu, ya akhirnya setelah 6 bulan baru dia belajar. Tujuannya apa? Untuk menghilangkan kesombongan yang ada pada hati murid itu. Ya, dihilangkan. Apakah dia hilangkan kesombongannya atau tidak? Ya, karena masih dia terbawa dengan apa yang dilakukan dulu di rumahnya. Ya, karena dulu sering merintahkan ini, merintahkan itu dan seterusnya karena anak kiai. Ya. Makanya kalau dalam kitab Ta'limul Muta'allim itu kayak Al-Imam siapa? Yang hidup Harun Ar-Rasyid yang memiliki anak yang dimana anak itu lagi menuangkan air di hadapan gurunya, yang dimana gurunya itu ya ingin untuk berwudu ya, dituangkan pakai 1 tangan, dilihat oleh Al-Imam Harun Ar-Rasyid dan menegur kepada guru itu, ya jangan engkau perintahkan anak saya menuangkan air itu dengan 1 tangan, dia harus abah itu bapak. Ya titik. Oke lanjut. Wal khamisu yang kelima, bila ini an ya'rifa lahu haqqahu. Kemudian adab kita sebagai seorang murid kepada guru kita yang kelima adalah harus mengetahui, mengenal hak-hak guru kita kepada muridnya, kepada kita sebagai seorang murid. Ya, wala yansalahu fadluhu. Kemudian kita tidak boleh lupa kepada guru kita ya bahwa dia memiliki fadlun, kemuliaan. Nah, halo, assalamualaikum.